Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Citra Utami Putri. Saya adalah mahasiswi jurusan Sistem Informasi di ITS Surabaya. Nah, seperti biasa, pada video kali ini akan dibahas tentang topik audit teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini yang dibahas ialah proteksi aset informasi. Jadi, bagaimana caranya perusahaan itu menjaga dan mengelola informasinya, karena tanpa disadari, informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu konsep dari aset informasi itu sendiri. Jadi, pertama saya akan bahas tentang pengertian aset itu sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset adalah sesuatu yang punya nilai tukar, modal, atau kekayaan. Jadi, kita udah sering dengar kan bahwa aset itu sangat berharga dan bahkan kadang nggak bisa diganti oleh uang. Terus, kalau misalkan aset informasi ialah sekumpulan informasi yang terdefinisi dan disimpan dan tidak mudah tergantikan, dan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi sebuah organisasi. Jadi aset itu tuh emang udah suatu sekumpulan informasi yang terdefinisi dan terkelola dan disimpan, dan dia tuh kalau bisa dijaga baik-baik agar nilai keberhargaannya itu tidak berkurang. Nah, apa aja sih yang termasuk aset informasi itu? Sebenarnya komponen aset informasi yang mirip sama komponen sistem informasi. Yang pertama ada data atau database, network, people, sumber daya manusia, prosedur, dan relation. Nah, aset teknologi informasi ini harus dijaga keamanannya agar tidak mudah dicuri oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu, yang kedua, kita akan membahas tentang proteksi aset informasi. Jadi, bagaimana caranya aset tersebut dilindungi agar terjamin kerahasiaan dan integritasnya. Jadi, pertama masuk ke definisinya dulu. Proteksi aset informasi adalah jenis perencanaan yang dimaksudkan untuk melindungi aset informasi dengan menggunakan teknik perlindungan aset informasi untuk membatasi akses user terhadap aset berharga tertentu, sementara beroperasi dalam batas-batas hukum pemilik aset dan pengguna. Jadi, gimana caranya kita melindungi aset-aset berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi agar tidak bocor oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, untuk selalu dijaga keamanannya. Kenapa sih penting banget proteksi informasi itu? Ada beberapa poin yang mendukung. Yang pertama adalah faktor finansial atau keuangan, dan yang kedua ada faktor keamanan. Kenapa faktor finansial? Kenapa berhubungan sama faktor finansial? Karena investasi sistem informasi atau teknologi informasi itu mahal. Ya, jadi ada penelitian dari Forrester Research itu menunjukkan bahwa total investasi SITI secara global pada tahun 2010 bernilai 1,6 triliun US dollar. Jadi bayangin aja, ini emang mahal banget. Bahkan komponen-komponen teknologi informasi itu sendiri juga mahal kan, dimana aset-aset penting di dalamnya. Nah, yang kedua adalah faktor keamanan. Jadi, survei yang dilakukan oleh CSI, 80% dari responden mengaku mengalami kerugian finansial yang disebabkan oleh terjadinya serangan. Jadi, kalau misalkan keamanan itu tuh sangat penting banget, karena di dalam aset tersebut terdapat informasi-informasi yang sangat berharga. Lalu, sebenarnya buat apa sih kita melindungi aset informasi itu? Yang pertama, jadi si aset informasi ini memberikan persyaratan spesifik terhadap aspek-aspek keamanan informasi, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity, authentication, ketersediaan atau availability, akses kontrol atau kontrol pengoperasian, dan non-repudiation. Jadi, ketiga aspek ini akan dibahas di slide selanjutnya.
Yang akan saya bahas pertama yaitu autentifikasi. Jadi autentifikasi ini mengukur seberapa asli data tersebut. Dan ini kontrol pengoperasian, jadi membatasi hak akses terhadap suatu sistem. Dan non-repudiation, jadi user itu tidak bisa membohongi transaksi yang sudah ia kerjakan, karena pada sistem informasi terdapat sebuah sistem yang merekam dari tingkah laku user dan aktivitas user. Lanjut, kita ke cara atau strategi untuk melakukan proteksi aset informasi. Ada 3. Yang pertama ada access control atau system access permission, ada logical access control, dan identification and authentication. Jadi yang pertama masuk ke system access permission. Jadi system access permission ini dia tuh meliputi hak akses harus diberikan ke siapa saja dan untuk apa keperluan akses tersebut, lalu seberapa besar tingkat akses yang akan diberikan, lalu siapa pihak yang akan bertanggung jawab untuk menentukan hak akses dan tingkat akses, serta persetujuan yang dibutuhkan untuk memberikan akses. Jadi akses itu tuh nggak sembarangan dikasih, cuma boleh beberapa orang yang memiliki kewenangan aja yang boleh memasuki akses-akses tertentu. Nah, jadi buat apa sih akses kontrol ini? Dia tuh digunakan untuk memberlakukan kebijakan keamanan perusahaan serta membandingkan sensitivitas sumber daya informasi. Terus ada istilah yang namanya discretionary, yaitu memaksa pemilik data untuk berbagi sumber daya informasi. Jadi kayak maksa buat supaya dapat akses, padahal istilah itu. Lanjut ke logical access control. Jadi logical access control ini mungkin udah familiar banget di kalangan sehari-hari kita. Jadi bentuknya itu yang paling umum adalah password. Jadi password itu kan berfungsi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi pengguna serta membatasi aktivitas dan sumber daya user. Jadi selain kita perlu melindungi fisik dari aset informasi itu sendiri, juga perlu dilakukan namanya perlindungan logikal. Caranya antara lain dengan memberikan password atau cara-cara tertentu untuk melindungi aset informasi tersebut. Yang ketiga ada identification dan authentication. Jadi itu kayak mengidentifikasi dan melihat keaslian daripada aset informasi tersebut. Jadi biasanya ini tuh kayak sistem login yang include username dan password. Biasanya sistem password itu harus terdiri dari format sintaks password yang harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan lain-lain. Lalu atau seperti token device. Jadi dia kayak apa yang ada di token harus nanti diinputkan ke sistem, dan biometrik. Lalu di identification dan authentication ini ada yang namanya SSO atau single sign-on, yaitu proses untuk mengkonsolidasikan semua fungsi administrasi, autentifikasi, dan otorisasi ke dalam platform organisasi untuk dijadikan fungsi administratif terpusat. Jadi interface-nya itu harus berupa client server and distributed system, mainframe system, network security, including remote access mechanism, jadi untuk mengontrol user. Nah, selanjutnya kita ke manajemen keamanan informasi. Fungsinya ialah menjamin ketersediaan sistem informasi, memastikan integritas informasi yang disimpan, menjaga kerahasiaan data sensitif, memastikan kesesuaian yang berhubungan dengan peraturan dan standar hukum yang berlaku, menjaga kepatuhan, kepercayaan, dan kewajiban penginformasian identitas individu. Kenapa sih? Jadi ada faktor-faktor penting untuk membangun manajemen keamanan informasi, yaitu diperlukan hal-hal komitmen dan dukungan manajemen senior,
kebijakan dan prosedur, kesadaran dan keamanan pendidikan, pemantauan dan kepatuhan, serta penanganan insiden dan respon. Nah, selain yang tadi udah saya sempat singgung sedikit, yaitu ada aspek keamanan informasi. Nah, pasti kalau misalkan orang TI itu pasti tahu yang namanya segitiga CIA atau confidentiality, integrity, availability. Sini kita bahas satu-satu. Pertama ada confidentiality, integrity, availability. Confidentiality itu sendiri ia menjamin kerahasiaan data atau informasi dan memastikan bahwa informasi tersebut hanya dapat diakses oleh orang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Jadi itu benar-benar orang nggak punya hak akses pun tidak berhak untuk melihat aja nggak boleh, apalagi masuk ke dalam akses informasi tersebut. Integrity atau menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada izin pihak yang berwenang atau authorized. Jadi dia tuh gimana caranya menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Lalu ada availability, yaitu menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan dengan memastikan user yang dapat berhak menggunakan informasi dan perangkat terkait. Terus yang keempat, kita akan bahas ancaman di internet. Jadi ancaman di internet itu tuh sebenarnya ada dua. Ada serangan pasif. Nah, jadi serangan pasif ini ada contohnya kayak gini. Misalkan si Bob sama Alice tuh lagi bertukar informasi. Nah, ada namanya hacker ini, si Dart. Jadi dia menganalisis polanya si Bob ini dalam menginformasi untuk nanti suatu saat dia bakalan mengubah isi informasi tersebut ke Alice. Jadi dia bekerja secara pasif, nggak langsung. Nah, contohnya adalah menganalisis jaringan atau footprinting pada profil infrastruktur jaringan, atau menyadap atau eavesdropping dengan memonitor jaringan mencoba untuk berkompromi kerahasiaan informasi sensitif, atau menganalisis traffic ketika ada pesan dienkripsi dan penyadapan tidak bisa dilakukan. Lalu ada serangan aktif. Serangan aktif contohnya seperti ini. Jadi misalkan si Bob sama Alice lagi bertukar informasi dan ada hacker di tengah-tengahnya. Si hacker ini dia meng-capture informasi dari Bob, lalu mengirimkan informasi yang tidak asli kepada Alice untuk mengetahui isi dari informasi tersebut dan mengganti isi informasi tersebut. Jadi biasanya tuh kayak contohnya seperti ini, ada brute force attack, atau spoofing, atau phishing, atau DOS, atau spamming, seperti itu. Jadi kayak dia tuh mau mengubah isi informasi tersebut tuh secara langsung atau memasukkan hal-hal yang dapat menyerang si pihak yang bersangkutan. Lalu, kenapa sih bisa terjadi semua serangan tersebut? Jadi ada faktor-faktor penyebab serangan di internet, yaitu tersedianya. Jadi kalau misalkan udah ada alat atau akses ke internet, pasti orang ada aja yang iseng. Lalu mereka tuh kurang kesadaran keamanan dan pelatihan untuk keamanan informasi, serta terdapat kerentanan karena kurangnya kesadaran, serta firewall atau tools lain gitu tidak memadai untuk keamanan informasi. Lalu yang kelima, ada gimana caranya kita melakukan perlindungan di internet. Jadi gimana caranya kita tetap keep safe on sending our information to internet. Pertama ada environmental security. Jadi gimana caranya kita menjaga dari lingkungan itu sendiri. Ada misalkan untuk mencegah kegagalan daya listrik, kita pakai alarm control atau genset
atau electric shield protectors seperti itu. Atau terus misalkan menjaga dari api atau kebakaran, kita pakai fire alarm, smoke detectors untuk menjaga terjadinya asap atau api, fireproof walls atau floors seperti itu. Atau misalkan kita di ruang server AC-nya harus dingin, itu kan juga kalau nggak kan nanti servernya bisa meledak atau apa. Terus air juga misalkan jangan sampai ada yang masuk ke alat-alat elektronik dengan cara mengaktifkan water detectors. Selain ada environmental, ada juga physical security dengan hal-hal yang fisik seperti memasukkan, jadi ini contohnya ada unauthorized entry, terus nge-copy, terus juga illegal usernya. Jadi ini kayak contoh-contohnya. Nah terus dari cara-cara tadi itu sebenarnya ada satu best practice yang benar-benar ngebahas sistem manajemen keamanan informasi. Tidak lain dan tidak bukan adalah ISO 27001 dan ISO 27002 atau ISO 27000 family yang ngebahas tentang Information Security Management System atau ISMS, atau kalau di Indonesia namanya SMKI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Jadi isinya tuh apa aja sih ISO 27001 ini? Berisi tentang best practice, bagaimana caranya kita menjaga keamanan informasi dan menumbuhkan kesadaran akan keamanan informasi. Jadi di sini akan ada dibahas risk management, jadi risiko-risiko yang dapat muncul dari kerentanan informasi, kebijakan, aset manajemen, insiden manajemen, keberlangsungan bisnis, akses kontrol. Pokoknya di situ lengkap. Mulai dari kita memplanning, sampai melakukan, sampai mengecek, sampai melakukan action untuk menjaga keamanan informasi. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah nonton. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.